dibilang males. Ya. Oh iya, betul ya? Aduh. Oh, datar. Setuju? Apa yang kamu mau lakukan dengan membuka usaha ini? Gak ada yang mau beli rumput sintetis. Rumput itu tumbuh kok dengan begitu mudahnya. Yang kamu mau jual itu adalah barang palsu. Siapa yang mau barang palsu? Tok. Ngobrol Art Yux. Perkenalkan, namaku Marsha dan partnerku Michael Dehana. Ya, dan di sini kita akan memimpin untuk sesi ketiga kali ini. Karena kebetulan dari tadi siang ya Michael ya, kita udah ada beberapa sesi nih Kak. Ada dari talk show, terus sekarang udah gak sabar nih semuanya mau sesi workshop ini sama Actress ya pastinya ya. Nah, langsung aja kita pindahkan ke kakak-kakak dari tim Actress. Tapi sebelum itu kita mau jelasin dulu nih ke teman-teman yang ada di sini semuanya kalau Actress kali ini tuh akan dibawakan oleh Pak Stephen Lee, MBA sebagai founder and CEO of Actress, dan juga Ibu Yunita, FSPSI sebagai Vice President Director of PT Lumina Packaging. Oke, untuk teman-teman semuanya diharapkan untuk tetap kondusif selama kegiatan workshop Art Grace ini ya teman-teman, dan diperhatikan juga dan fokus juga. Iya, harus fokus ya. Ya. Oke, langsung aja kepada kakak tim dari Art Grace, kami silakan. Successful in multi-generation environment, innovation and reading your prospective clients. Nah, ayo sebelumnya kita absen dulu nih ya. Ini dari mana aja yang hadir? Dari Winsa, ada nggak nih? Winsa, Winsa mana suaranya? Oh, nggak ada, belum ada. Oh, ada. Nggak ngaku nih, nggak ngaku kayaknya. Kalau dari Untak mana nih Untak? Belum datang kayak Ada suara dari Kuce kayaknya. Iya, dari Kuce. On the way. Iya ya. Ini kayaknya harus di absen satu-satu, coba deh. Oke, kalau gitu udah warming up di sini, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke acara inti teman-teman. Benar. Disimak baik-baik. Ini narasumbernya keren-keren. Udah gitu, udah ganteng. Yang satunya cantik lagi. Wah, pasti isinya berbobot semua nih ya. Oke. Oke, untuk narasumber berdua silakan, kami persilakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Kak C dan Bu Intan yang sudah membuka acara sesi workshop ini dengan ice breaking ya. Jadi teman-teman semangat di sini. Saya juga terima kasih, ya kan. Suasana jadi hangat, nggak tegang lagi. Saya juga mau terima kasih banyak ini Bu Intan ini yang nyempetin datang ke sini. Pada bentar lagi kan harus cabut ya Bu ya, ke tempat yang lain ya. Ada Bu Ina juga, ini kolega rekan bisnis saya ya dari Kulit Batu. Menyempatkan datang kemari juga, saya terima kasih banyak. Nah, ini gimana nih teman-teman, semangat ya? Ini kita mau belajar bareng ya. Habis ini di workshop ini kita mau belajar berbagai macam generasi, bagaimana kita cara mengenali karakteristik satu sama yang lain, dan bagaimana kita bisa perform ya secara hubungan, atau secara kinerja kita. Itu nanti kita akan telusuri lebih dalam lagi. Nah, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Stephen Inyata Wijaya, selaku founder dan CEO dari Actress Principal Brand. Itu kita penyedia produk dan jasa kebutuhan taman dan dekorasi. Siapa di sini yang tahu Actress? Angkat tangan dong. Saya tahu. Oh ya, ini yang angkat tangan semua ini kebetulan tim dari Actress. Thank you so much ya. Terima kasih teman-teman dari Actress. Saya membangun Actress itu dari tahun 2013. Jadi kita sudah berjalan 10 tahun. Dan saya bersyukur banget dikelilingi oleh ya teman-teman di sini dari Actress. Itu mereka super tim saya. Kalau nggak ada mereka, nggak akan ada Actress hari ini. So terima kasih banyak guys.
termasuk dari tim panitia, tim digital marketing. Tadi Kak C adalah leadnya, thank you so much. Karena nggak ada mereka ya acara ini juga tidak bisa berjalan. Di samping saya ada Ibu Junita Priscilia Tanjung, SPSI. Nah, ini saya ingin memperkenalkan beliau sebagai Vice President Director dari PT Lumina Packaging. Oke, nah beliau ini juga seorang profesional yang bergerak di bidang human resource selama lebih dari 15 tahun ya Bu ya. Oke, nah pengalaman beliau ini sangat ekstensif di bidang human resource. Jadi seluk-beluknya manusia, ya kan, tingkah lakunya, karakteristiknya semua itu kelihatannya sudah cukup paham ya Bu ya. Ya, selama ini memang bergeraknya banyak di bidang human resource dan membangun sistem di perusahaannya. Memang pengalamannya di sana. Salam kenal ya semuanya. Ini kok tenang-tenang semua ini ya. Halo semuanya. Halo. Oke, silakan dilanjutkan Pak. Oke. Beliau dipanggil dengan Bu Ita ya, betul ya? Ya, saya biasa dipanggil dengan Bu Ita. Nama saya Junita Priscilia Tanjung, tapi panggilannya Bu Ita. Oke. Nah, Bu Ita ini saya mengenal beliau itu sebagai semacam kayak human lie detector ya, atau human psychotest. Jadi nggak perlu jauh-jauh kita mengirim kandidat itu untuk psikotes, karena beliau ini bisa mengamati tingkah laku seseorang dari cara berbicaranya, dari facial expressionnya, body language-nya itu dia bisa langsung tahu. Jangan terlalu berlebihan Pak. Jangan terlalu berlebihan. Saya harus memberikan background ini supaya teman-teman tahu gitu loh kredibilitasnya beliau itu nanti bisa dilihat sendiri lah nanti waktu kita masuk ke sesi-sesi materi kita. Nah, oke, ini saya juga lihat di sini berbagai macam background ya. Di sini saya lihat kan nggak cuma generasi Z ya yang hadir di sini, mahasiswa yang juga baru jadi profesional. Dari tim Agris ini juga banyak generasi milenial. Oke, jadi saya rasa materi yang akan kita usung ini akan makin bermanfaat karena semakin banyak varian background yang kita miliki di sini. Oke, dan last but not least, oke, saya mau ngomong kalau sedikit disclaimer, kalau kita bukan expert, tapi kita hanya mewakili ya dari sudut pandang pengusaha saya sendiri dan Bu Ita selaku profesional untuk mengusung materi ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Oke, so let's learn together guys. Are you ready? Ready. Oke. Gitu dong semangatnya. Thank you semuanya. Silakan Bu Ita dimulai dengan materi. Oke, saya lebih senang berdiri ya. Duduk itu kesannya kayak jauh sekali gitu ya. Saya lebih senang berdiri. Mungkin saya akan mobile ya, gerak sana gerak sini lebih enak ya, lebih nyaman buat saya. Oke, selamat malam apa selamat sore ya? Selamat sore ya. Ya. Selamat sore. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Saya senang sekali hari ini kita bisa ketemu ya. Ada waktu seperti ini dan ini adalah momen dimana kita bisa diskusi ya. Saya biasanya kalau saya membawakan training atau apa itu saya kurang suka kalau dianggap kayak trainer gitu ya, tapi saya lebih suka kita sharing knowledge ya, kita saling diskusi, saling berbagi satu dengan yang lainnya ya. Terima kasih sudah mau datang ke workshop ini, meluangkan waktunya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya sekilas mengenai workshop ini oleh Pak Stephen Lee. Nah, sebelumnya kita masuk ke pokok pembahasan lebih lanjut, saya ingin tahu ya terkait tema ini. Siapa yang pernah dengar atau pernah tahu tentang multi generasi? Katakan. Ya. Jangan malu-malu guys. Ini dari tim Agres pernah tahu multi generasi? Pasti tahu lah ya. Lintas generasi ya. Multi generasi itu bisa juga dibilang lintas generasi. Ada yang tahu? Ya ada ya. Mungkin kalau coba slide-nya. Slide 2, Mas Aris, silakan ditampilkan. Nah, kalau lihat ini tahu nggak? Tahu ya? Oh ini toh, ya tahu loh kalau ini ya. Mungkin ada yang ngomong gitu ya. Oke. Ya, saya jelasin ya mengenai multi generasi ini ya teman-teman ya. Jadi yang dimaksud dengan multi generasi ini adalah generasi-generasi yang dibagi berdasarkan yang pertama yaitu tahun kelahiran ya. Di sini ada generasi silent atau tradisional, veteran ya disebutnya. Ada boomers, Gen X, millennial Y, Z dan Alpha. Nah, dari tahun-tahun bisa dilihat silent 28 sampai 45, lalu boomers 46 sampai 64, Gen X 65 80, 81 96, 97 2012, 2013 2025. Nah, tapi survei-survei ini kadang perbedaan tahunnya agak sedikit berbeda-beda, tapi bedanya nggak jauh. Jadi antara 1 sampai 2 tahun gitu ya. Nah, di sini ya
pembagiannya selain berdasarkan tahun kelahiran juga dibagi berdasarkan karakteristik atau ciri khas dari masing-masing generasi. Jadi karakteristik masing-masing individu yang lahir di tahun-tahun tersebut. Nah, kalau ditanyakan mana yang lebih baik generasinya? Jawabannya ada nggak yang lebih baik? Nah, nggak ada ya. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi ini nggak bisa kita ngomong oh generasi X ini lebih baik, Z ini lebih baik, enggak. Karena semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti itu. Saya nanti tidak akan terlalu banyak membahas di silent, boomers atau alpha karena ya kalau silent ini sudah banyak yang tidak bekerja ya. Kalau pekerja pun mungkin dia sebagai owner, ya, owner perusahaan. Boomers juga ada di tempat saya ada masih boomers tapi mau mendekati usia pensiun. Ya, ada yang X, Y, Z dan alpha jelas kalau alpha nggak mungkin karena usianya masih usia SD ke bawah yaitu generasi yang akan datang. Ya, ini generasi-generasi yang dikatakan multi generasi. Nah, dari ada sedikit kesalahan teknis tuh. oh ya nggak apa-apa ya. Kita lihat dari hasil survei, ya hasil survei yang terbaru di Februari 2023 bahwa ternyata Gen Z dan milenial atau Gen Y itu menempati porsi yang sangat besar sekali ya di Indonesia, lebih dari 50% ya di Indonesia ini. Bayangkan kalau generasi Y dan Z itu menempati 50%, berarti persaingannya teman-teman di sini kan, coba sini saya ingin tahu yang generasi Z yang mana? Saya kan sudah tahu tahunnya ya. Generasi Z itu yang tahun kelahiran 1997 sampai 2012. Jadi yang Banyak sekali ya, milenial. teman-teman. Milenial. Ada yang X? Oh saya milenial. Ada yang X? Atau ada yang baby boomers? Nggak ada di sini baby boomers ya. Berarti secara persentase lebih banyak generasi Z di sini. Di sini lebih banyak generasi Z. Nah, Z dan Y ya. Nah, populasi yang besar ini itu menunjukkan ya 50% lebih bahwa tingkat persaingan di dunia kerja itu semakin besar. Tantangannya semakin besar. Setuju? Setuju ya dari sini ya. Nah, oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri baik-baik. Seperti itu. Pak Steven mungkin ada pertanyaan terkait slide 1? Jadi ada pertanyaan. Nah, saya ingin mention juga sih kalau Ya. antara lintas generasi ini biasanya itu Gen Z kan dibesarkan dilahirkan oleh Gen X ya. Kalau kita milenials itu dilahirkan dan dibesarkan oleh baby boomers. Betul. Jadi dua generasi dalam kita. Nah, ini yang dinamakan dengan generational gap. Jadi oleh karena itu seringkali kita itu sama orang tua kita itu selalu berbeda pendapat dan berbeda pandangan. Bayangkan dua generasi itu yang terpaut itu. Jadi terkait tadi yang disebutkan oleh Bu Ita dengan populasi itu, jumlah populasi itu, di mana kita kalau menjumpai orang, ya kan itu satu dari dua itu kemungkinan adalah Gen Z atau Gen milenial. Nah, semakin banyak yang bersaing itu, tantangan di dunia kerja ini sebagai generasi Z, bagaimana Bu Ita? Menurut Anda itu untuk menyikapi itu yang dunia pekerjaan makin persaingannya ketat, apa yang harus dilakukan oleh generasi Z? Iya, jadi yang namanya persaingan dan tantangan itu sifatnya global ya, nggak cuma terjadi di Indonesia ya, setuju ya teman-teman ya. Jadi di seluruh dunia pun sama gitu ya. Dan semakin hari ya, semakin nambah zaman ini, tantangannya semakin gila, tuntutannya semakin tinggi, standarnya juga semakin tinggi ya. Saya sendiri sebagai praktisi dan profesional di dunia kerja, saya merasakan itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini hanya saya kasih dua contoh aja ya. Mungkin 20 tahun lalu atau 15 tahun lalu ya, kalau orang dengan pendidikan SMA mau masuk di perusahaan ya dengan jabatan staf, gampang apa enggak? Gampang ya. Dan kalau sekarang, apa betul? Ya, rata-rata S1. Dari sini aja standar sudah naik. Ya, saya hanya ngomong standar dasar ya, belum ngomong mengenai kalau kita sudah bekerja di perusahaan, tuntutannya akan semakin lebih gila lagi kalau mau naik jabatan. Pasti itu kan. Antara kita sebenarnya dari pengusaha aja, kita mau jual produk, kita mau jual jasa, ya customer kita juga menaikkan standar loh. Nggak main-main ya standarnya dinaikkan. Beda sekali dengan zaman dulu, persyaratannya banyak. Ya, nah saya nggak akan bahas itu lebih dalam. Kalau mau dibahas bisa panjang ya terkait itu ya. Nah, terus yang kedua, untuk mengisi jabatan manajer saja ya. Siapa ya kepingin jabatan tinggi dalam suatu karir? Pasti kepingin. Tapi
Tapi jabatan manajer saja, kalau orang mau cari perusahaan, pasti carinya yang apa? Yang apa? Ada yang bisa jawab, carinya yang apa? Jadi apa? Kalau yang manajer masuk perusahaan, mau ngelamar jadi manajer perusahaan, cari yang bagaimana perusahaannya? Ini malu-malu atau tidak tahu, malu-malu ini kelihatannya ya. Carinya yang pasti sudah berpengalaman, itu sudah mutlak ya. Masa kerjanya berapa tahun, yang pernah menjabat sebagai manajer bisa, atau mungkin supervisor, atau mungkin sebagai leader ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini saja ya, itu sudah menekankan. Nah, kalau bapak ibu, teman-teman lihat, biasa aja kalau teman-teman lihat ya, dari ini ya, dari multi generasi ini, orang yang produktif dan memiliki pengalaman kerja itu ada di bagian mana? Kebanyakan di mana? Produktif dan memiliki pengalaman kerja. Yes, kebanyakan di bagian Y. Dibilang produktif loh ya, karena kalau di S ya mungkin bisa produktif, tapi kan ada yang baru 1965 ya, mau mendekati usia pensiun seperti itu ya. Nah, berarti tantangannya di sini, Gen X di sini yang paling banyak Gen X itu adalah kebanyakan orang-orang Gen Y dan Gen Z. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, begitu sulit gitu ya. Makanya kalau dari saya pribadi, kalau saya biasanya saya kasih tahu orang lain atau teman-teman atau rekan kerja atau siapapun, itu saya bilang, kita ini harus, generasi sekarang ini harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Apa yang dipersiapkan? Satu, mental, itu paling penting mentalnya. Bayangkan ya, kalau saya pengalaman saya itu di dunia kerja itu, rata-rata orang yang masuk dalam dunia kerja mungkin IQ-nya pinter sekali, tapi mentalnya benar-benar tidak bagus. Sorry, itu yang saya alami ya. Saya ngomong nggak cuma berdasarkan ngomong, nggak ada data ya. Saya mengalami selama berpuluh tahun ini kerja, itu yang saya alami. Mentalnya nggak bagus, dia tidak siap mengalami pressure, mengalami tekanan, mengalami load kerja yang luar biasa ya. Terus yang kedua apa? Kematangan emosi. Nanti saya akan jelaskan mengenai EQ di sini ya. Kematangan emosi itu penting ya. Bayangkan kamu pinter, tapi mau-mauan, diajak ngomong gak iso, besok kerja sama ya. Mana bisa koordinasi dengan satu dengan yang lain, kalau seperti itu kematangan emosi ya. Lalu yang berikutnya adalah kita ngomong tentang knowledge ya, penting ya. Bapak ibu lagi, sorry teman-teman punya kesempatan untuk belajar ya. Belajarlah sebanyak-banyaknya, gak cuma hanya masalah akademik, tapi knowledge, pengetahuan di luar akademiknya ya. Terus kompetensi ya, dan kognitif, itu yang harus dipersiapkan semua sebelum masuk dalam dunia kerja ya. Begitu Mas Steven jawaban saya ya. Oke, sudah jelas ya. Dan saya akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini saya akan bahas kilas mengenai multi generasi di tempat kerja ya, di dunia kerja. Tadi sudah saya jelaskan ini. Dan di dalam multi generasi ini ya, kalau di dalam satu perusahaan ada keberagaman seperti ini ya, itu sebenarnya merugikan atau menguntungkan? Merugikan atau menguntungkan? Halo, hai. Menguntungkan. Saya bisa jawab nggak? Ya, saya menguntungkan. Kenapa Pak Steven? Bagi saya Ya, kenapa Pak? ya, karena semakin banyak background atau diversitasnya, itu semakin banyak ide yang mengalir. Yes, oke. Jadi banyak solusi-solusi yang bisa dipertimbangkan, dan bahkan yang sebelumnya belum pernah terpikirkan. Kalau misalnya hanya di lingkungan pekerjaan itu hanya satu generasi doang, mereka hanya berpikir ya kalau pikirnya sama semua. Oke. Betul kan? Setuju ya. Oke. Jadi justru itu sangat menguntungkan bagi perusahaan ya, asal perusahaan itu bisa memfasilitasi itu dengan baik ya. Itu tugasnya profesional dan pengusaha dan orang human resource ya untuk melihat ini. Nah, di sini teman-teman ya, dalam satu perusahaan kebanyakan untuk saat ini itu yang banyak itu pasti di sini, di X, Y, Z. Sudah pasti di perusahaan saya pun ya, nomor 1 Y, nomor 2 X, nomor 3 Z. Kalau di Pak Steven sama ya Pak ya? Oh sorry enggak. Apa? Generasi Y, habis itu Z, baru X. Oh, Z-nya nomor 2. Kalau saya X-nya ya, yang nomor 2 ya. Jadi kebanyakan dari 3 ini ada nggak baby boomers Pak di tempatnya Bapak? Ada, satu orang. Sama, dengan saya cuma satu orang Pak yang baby boomers ya. Kalau yang sudah tradisional sudah nggak ada lagi ya. Dan Satu orang ya? kenapa?
Bukannya ada satu orang tradisional ya? Ownernya? Oh, ada ownernya ya. Itu nggak masuk hitungan gitu. Jadi oke, saya akan jelaskan ya. Untuk tradisional, saya akan jelaskan karakteristiknya di masing-masing generasi ini ya. Untuk tradisional, itu rata-rata mereka itu loyal, ya. Dedikasinya itu sangat tinggi sama perusahaan, ya. Mereka depend, ya tergantung sama perusahaan, seperti itu. Nah, stereotip di masyarakat terhadap orang-orang seperti ini, dan saya mengalami sendiri di perusahaan. Kalau saya menghadapi orang seperti ini berapa tahun yang lalu, kan orangnya masih ada orang seperti ini berapa tahun yang lalu itu. Nah, mereka itu sulit sekali untuk diajak berubah. Bos enak PW gitu ya, mau diajak berubah itu susah sekali geraknya ya. Terus cara berpikirnya tuh kuno, ya kolot seperti itu. Tapi loyal, ya mereka bisa bekerja sampai 30 tahun bahkan mulai lulus sampai pensiun. Nah ini orang-orang ini tradisional ini ya. Lalu baby boomers, ya baby boomers tuh orangnya tuh kompetitif, pekerja keras, ya orangnya juga sangat optimis dan antusias dalam bekerja. Nah, stereotip masyarakat terhadap mereka adalah mereka ini workaholic. Jadi orang-orang baby boomers itu dianggap workaholic, pekerja kelas, gila kerja, ya. Lalu yang berikutnya adalah Gen X ya. Nah, Gen X ini orangnya tuh independen, generasi ini, independen, fleksibel, ya, critical thinking. Atas itu dia juga mengharapkan work balance, ya. Nah, stereotip yang dibangun oleh orang-orang terhadap orang ini adalah mereka itu egois, ya, tidak sabaran, egois seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah milenial, Gen Y. Kalau Gen Y ini orangnya open minded. Orang open minded itu pasti terbuka ya terhadap segala sesuatu yang baru, betul nggak? Namanya open minded pasti segala sesuatu yang baru dia terbuka. Dan ini orang-orang milenial, dia terbuka terhadap segala hal yang baru yang masuk ke dalam dirinya. Seperti itu ya. Orangnya tuh ambisius, sangat ambisius, menggunakan intuisinya kuat banget, ya. Nah, mati ya. Oke, stereotip yang ada yang dibangun oleh masyarakat terhadap orang-orang yang di zamannya milenial ini, karena satu lagi, milenial itu muncul karena mulai pesatnya pertumbuhan internet, setuju ya? Nah, mereka tergantung sama internet. Informasi-informasi yang mereka dapatkan itu tergantung semua sama internet, ya. Jadi stereotipnya orang itu adalah ini gampang pindah-pindah kerja, kalau generasi X nih, generasi Y ini. Kalau yang Gen Z, ya, nah Gen Z ini orang-orangnya itu tumbuhnya itu karena berdasarnya teknologi, setuju? Ya. Suka keberagaman, multitasking, suka banyak pekerjaan secara bersamaan, ya. Kan itu kreatif orang-orangnya itu, kreatif, inovatif. Tapi stereotip yang dibangun, ya, terhadap Gen Z ini males. Saya nggak bilang di sini males ya. Saya ngomong stereotipnya orang-orang yang bangun itu males, nggak tahan banting, ya. Jangan titik nangis, aku tak mertua aku, tak kuat aku itu Gen Z. Dan itu saya alami sendiri ya, selama berpuluh tahun di dunia HRM itu yang terjadi memang, teman-teman. Ya itu stereotipnya orang-orang. Nah, dan keberagaman ini ya mau nggak mau perusahaan harus terima, nggak bisa ditolak. Dan kita yang kerja di dunia profesionalisme, baik pengusaha, ya juga harus ikut menyesuaikan dengan kondisi yang ada tanpa mengurangi dari ciri khas atau kriteria perusahaan. Ya Pak? Bu, saya mau tanya nih, ini kan generalisasi atau stereotip atas tiap generasi itu. Tapi apakah ini selalu benar? Ada nggak misalnya teman-teman di sini yang Gen Z, tapi mereka karakteristiknya nggak sesuai ini gitu loh? Ada nggak seperti itu? Sebelum saya jawab, saya tanyakan. Ada yang bisa jawab pertanyaan Pak Steven? Bisa dapat hadiah nggak Pak? Boleh bisa. Ada yang bisa jawab? Itu pertanyaannya apa? Jadi ada yang mungkin Gen Z tapi dia punya karakter di luar itu. Mungkin karakternya baby boomers atau karakternya Gen Y. Ada? Ini yang mantuk-mantuk ini. Ada. Yang mau jawab di sini? Oh iya, Alven ya. Ya, ada nggak ya seperti itu? Ada. Kenapa? Maksudnya penjelasannya gimana?
dikasih mic-nya. Ya. Tergantung kepribadian seseorang sama cara didik orang tua sama lingkungan. Winter ya. Ini kelihatannya tuh diem-diem tuh karena nggak ngerti loh ya. Mungkin masih malu-malu kucing gitu ya. Betul sekali ya. Jadi saya sendiri tuh termasuk orang yang nggak suka ya ada stigma di peta-petakan seperti oh kamu Gen Z ya sudah Gen Z ya mati orangku ya kayak gini modelmu ya kamu baby boomers ya mati orang kayak gitu enggak gitu ya. Jadi setiap generasi itu punya karakteristik atau ciri khas dari generasi yang lain juga bisa ya. Kita nggak bisa mengkotak-kotakan orang-orang seperti itu gitu ya, tergantung masing-masing kepribadiannya bagaimana cara didik keluarganya, orang tua, pengaruh lingkungannya seperti itu kan. Cakep. Ya. Jawabannya juga cakep. Ya. Oke, thank you ya Alvin. Nanti cepet aja ya Pak. Sama dia ya. Kak Alvinnya. Oke. Oh siap. Next slide. Next. Nah, silakan. Nah, gini, kenapa kok saya banyak bahas tentang generasi Y dan Z? Karena kebetulan juga di sini ternyata banyaknya Gen Z ya. Nah, tadi saya sudah sedikit bahas kan ya, karakteristiknya melek teknologi, ya, nggak bisa lepas yang namanya dengan medsos. Banyak yang ingin jadi YouTuber, ya, jadi selebgram. Nah, ini orang-orang Gen Z ini semuanya ya. Terus mereka kreatif, suka menerima perbedaan, mau menerima perbedaan, kan suka keberagaman, ya. Lalu dia senang berekspresi, ya, juga caring. Jadi apa yang bisa saya lihat di sini kalau niat sosial sekali jadi bisa semua teknologi analisis ini juga punya kelemahan. Salah satunya tadi saya bilang orang tuh berstereotip mereka tuh malas, tidak tough, mudah cemas. Itu benar ya, mudah cemas, mudah stres, ya pengelolaan stresnya kurang baik, ya. Terus mudah mengeluh, ya. Lalu dia nggak mau ketinggalan. Salah satu yang buat Jessica sampai nggak mau ketinggalan, ya pacarannya dia harus itu tadi bisa memenuhi harapannya itu, ya. Nah, ini bisa diatasi, ya. Beberapa saran dari kami. Sebelum mungkin kita lanjutkan dengan saran ini, cara mengatasi kelemahan-kelemahan ini, mungkin Bu Ita, saya ingin sekedar menanyakan ke audiens di sini yang Gen Z, apakah teman-teman di sini setuju dengan karakteristik dari Gen Z ini? Dengan karakteristiknya ini sama kelemahan-kelemahannya ini. Setuju? Ada yang nggak setuju tolong angkat tangan. Karena ini kita benar-benar mau melakukan studi on the spot ya. Karena ini kan kita hasil survei ini kan dari Brain Academy kan 2022, sekarang udah 2023. Siapa tahu udah nggak relevan. Siapa tahu Gen Z-nya udah berevolusi, ya Bu ya. Bisa jadi. Kan? Hasil survei aja 2 tahun lalu sama tahun ini sudah berbeda. Jadi kalau ada yang nggak setuju dengan karakteristiknya dan kelemahannya, silakan angkat tangan. Kalau nggak ada yang angkat tangan berarti setuju semua nih Bu. Setuju semua? Setuju semua nih. Setuju semua ya? Itu saya banget itu. Yes, aku mengalami itu. Berarti setuju kalau dibilang malas? Ya. Oh iya, betul ya? Waduh. Oh, udah tough. Setuju? Ya, terima kasih. Teman-teman ini terima kasih. Iya. Udah cepat stres, setuju? Apa sih? Oh, setuju. Tenang, kita ada solusinya ya Bu ya. Ya. Oke, baik, Ya. lanjut. Oke. Nih, beberapa Ini aktivis. ini sebenarnya nggak hanya di Gen Z aja loh Pak Steven. Iya. Di sebuah generasi ya, kalau Dan kita teman-teman. ekspektasi terlalu tinggi, ya akibatnya bisa apa? Kecewa, stres, ya. Bahkan kalau misalnya bisa sakit depresi. Ya, kesehatan mental masih terganggu. Yes, bisa sampai bunuh diri, sampai seperti itu. Ya, jadi kurangi ekspektasi, ya. Harus yang relevan seperti itu. Yang realistis saja lah, jangan muluk-muluk lah. Ya. Seperti itu ya. Oke, yang kedua, hargai setiap proses. Nah, ini saya senang ya kata-kata hargai setiap proses. Kenapa? Karena rata-rata Gen Z itu maunya instan, bener apa bener? Iya, aduh Pakai kesulitan. banget ya Bu. Keseruan kayak gini. Ya, ini ada ya waktu interview. Ditanya, kamu kenapa kamu mau melamar di sini? Oh, dia jelaskan. Oh ya, saya ingin punya karir yang bagus. Ada yang salah, ya kan? Oke. Terus, tapi dia nggak pernah tanya apa yang jadi tanggung jawab saya di perusahaan ini ya. Tanyanya gini, aku supaya jadi manajer ya apa sih harus tak lakukan? Pertanyaan ini sebenarnya tidak salah. Ya. Tapi itu menunjukkan apa, teman-teman? Menunjukkan apa? Hah?
ambisi tidak sabar. Nah itu tidak sabar. Orang rata-rata ya orang seperti ini ya dia maunya instan dan tidak berproses. Begitu prosesnya itu lama berarti kan biasanya ada prosesnya kan. Nah itu dia sudah nggak sabar. Itu yang terjadi dan yang saya alami ya. Setiap kita mau interview mau apa ya memang caranya bisa beda-beda, tidak selalu seperti itu, tapi intinya itu sama yang diomongkan itu seperti itu ya. Jadi proses itu harus dihargai, setiap prosesnya itu harus dihargai supaya kita nikmati juga gitu. Dan itu akan jadi kepuasan pada saat kita berhasil mencapainya ya. Satu lagi, jangan takut gagal. Ya betul, jangan pernah takut gagal karena kegagalan itu sebenarnya adalah proses pembelajaran yang sangat baik sekali. Apakah saya pernah gagal? Oh sering. Ya pernah, nggak mungkin saya nggak pernah gagal. Saya bukan superwoman ya dok. Saya juga manusia biasa, saya pernah gagal. Nah, tapi gimana dengan kegagalan itu saya harus upgrade diri saya ya. Tidak boleh mengexcuse yang jadi kelemahan saya supaya itu kelemahan saya itu jadi kelebihan. Itu yang saya lakukan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Komunikasi ke profesional. Kalau ini diperlukan nggak apa-apa, dilakukan aja ya. Di kantor misalnya ada HR, ngobrol sama HR. Aku ada masalah kayak gini-gini, misalnya dengan si A, si B atau masalah jenjang karir dan sebagainya. Ngomong sama atasan, ya atau ngomong sama rekan kerja atau orang-orang yang kalau misalnya kondisinya sudah cukup parah, mungkin kayak ke psikolog seperti itu. Jangan dipendam sendiri. Lama-lama stres, depresi, bunuh diri nanti ya. Ya seperti itu banyak loh. Di Korea aja banyak kan artis-artis yang terkenal tapi bunuh diri. Sayang sekali, cantik, ayu tapi bunuh diri. Kenapa? Ya itu tadi, dia nggak bisa memanage emosinya. Ya. Oke, berikutnya. Nah, beri afirmasi positif pada diri sendiri. Ada yang bilang, gendeng lah ngomong-ngomong dewi gitu ya mungkin ya. Kamu gendeng lah lo, ini bagus sekali loh. Saya bilang, saya biasanya ngomong itu self talk. Saya sering ngomong sama diri saya sendiri. Ya, di saat saya mulai ini ya, di saat saya mungkin mulai ragu melakukan sesuatu, aku bisa ya. Aku mampu ya. Aku takut ya. Itu saya self talk biasanya. Ya itu, kamu bisa. Kamu punya kemampuan. Kamu bisa seperti ini. Jadi saya tuh bicara pada diri sendiri. Telinga saya itu saya katakan dengan keras supaya telinga saya itu dengar. Saat telinga saya itu dengar seperti itu bisa membangkitkan spirit saya sehingga saya berani untuk melangkah. Ya, jadi afirmasi positif pada diri sendiri itu sangat bagus sekali secara psikis, ya secara psikologi. Jadi saya tahu ya ini sangat baik sekali secara psikis. Lakukan itu nggak apa-apa. Ya, oke, next. Ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oh ya, nggak kelihatan. Itu menjaga privasi ya. Kalau menurut saya itu penting ya, boleh lah upload di medsos itu boleh. Ya tapi nggak usah terlalu berlebihan ya. Aku mau tidur loh, upload. Aku lagi makan loh. Aduh, aku lagi putus cinta loh. Semua kisah hidupnya diceritakan di medsos ya, sehingga nggak punya privasi gitu ya. Ini juga berbahaya sih sebenarnya. Ya, Bisa backfire. Hah? Bisa backfire. Jadi Ya, yang diposting bisa. itu bisa menyerang ke diri Yes, kalian apalagi sendiri. kalau dengan komen-komen yang misalnya kita tidak siap untuk membaca, menerima, terus Netizen dipikiri, nyinyir lah, dan lain-lain. komennya orang dipikiri, terus sampai nangis gara-gara mikir komennya orang. Oh bisa terjadi? Bisa. Kalau dia tidak bisa memanage emosinya dengan baik ya, nanti akan dibahas di EG. Oke, saya tangkap. Ini, Menarik. nah ini adalah survei ya yang dilakukan di tahun ini 2021 dan 2022 ya. Di sini sebelum saya buka ya surveinya, saya minta dari teman-teman feedbacknya ya. Dari teman-teman ini sebenarnya apa sih yang diharapkan di dunia kerja? Dari Gen Z sama Gen Z dan milenial. Y, milenial ya. Apa yang diharapkan teman-teman di dunia kerja itu apa sih? Apa yang diinginkan? Ada yang mau jawab? Namanya siapa? Yang diharapkan oleh kalian waktu kalian kerja? Kis-kis, cium-cium, kis-kis. Ya sorry ya kerjanya. Oke, apa yang diharapkan? Uang. Sekarang saya take over ya. Waduh, selainnya hilang nih. Saya kalau nggak ada contekan saya nggak bisa ngomong. Gimana? Pasif ini merendah ya. Ya saya kan butuh contekan gitu, nggak hafal gitu.
ada opsi ya. So anyway, ini slide berikutnya saya mau bahas ya karakteristik lagi yang membahas milenial sama Gen Z, sama ternyata ada generasi yang di tengah-tengahnya, yaitu yang kita sebut dengan Zennials. Siapa di sini yang udah pernah dengar itu terminologi itu, Zennials? Jadi Zennials ini ternyata lahir di tahun 1993 sampai 1998. Jadi sebenarnya mereka masuk ke milenial sama juga masuk ke Gen Z. Oke. Nah ini di sini kan tadi udah dijelaskan kan sama Bu Ita, kalau milenial itu kan kita belajar digital itu dunia internet itu tahun 90-an. Tapi kalau Gen Z itu begitu lahir sudah ada dunia digital. Tapi kalau milenial itu baru setelah menginjak usia remaja baru belajar mengenai dunia internet, teknologi dan lain-lain. Nah, ini kalau saya bisa mengidentifikasikan diri saya sendiri karena saya sebagai Gen milenial, dari semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini saya masuk 5 dari 7 ini. Oke. Nah, mungkin di sini teman-teman yang kebanyakan Gen Z, kalian juga bisa mengidentifikasikan ke diri Anda sendiri masuk ke yang mana. Gitu nah. Ini lagi hilang lagi screen-nya. Apa? Oh iya, kalau teman-teman di sana bisa lihat nggak sih layar dari tadi? Nggak bisa ya? Angle-nya nggak dapat ya? Yang nggak bisa kelihatan mungkin angkat tangan dari sisi situ ke situ. Oke, blind spot-nya di sini berarti ya? Oke. Kalau saya baca sih kelampun dari YouTube. Jadi saya langsung aja rangkum karena waktunya kita tadi juga startnya rada late. So untuk senior itu yang perlu saya mention itu mereka jadi dibilang milenial ya enggak, dibilang Gen Z juga enggak. Mereka lahir di tengah-tengah itu dan Zennials ini ternyata memiliki beberapa karakteristik dari milenial juga memiliki karakteristik dari Gen Z. Bisa dibilang kayak semacam hybrid guys. Jadi apakah bisa a good thing or a bad thing? Mungkin bisa berarti dua hal itu ya. Nah, kalau saya lihat di sini Zennials itu dia lebih tech and social savvy. Jadi meskipun tiga generasi milenial, Zennial, Gen Z ini semua terekspos oleh digital atau teknologi, tapi Zennials ini yang paling savvy itu yang paling antusias, yang paling menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, dalam bekerja. Oke? Terus ini yang saya mau tanya nih, Mbak Wita, socially and emotionally intelligent. Iya. Itu artinya apa? Oke, nanti kalau untuk EI-nya nanti saya akan lebih bahas lebih lanjut ya. Tapi kira saja Pak ya. Jadi social and emotionally intelligent itu adalah kemampuan seseorang dalam dia memahami dan memanage, mengontrol emosinya dan kehidupan sosialnya, interaksi terhadap masyarakat. Ya itu Pak. Itu yang saya ketahui tentang socially and emotionally intelligent. Oke, baik. Saya lanjut aja ke slide berikutnya. Slide berikutnya itu perbedaan lagi antara milenial dan generasi Z, tapi kali ini saya mau lebih lanjut ya. Yang lebih bedakan itu apa? Contohnya nih, yang menurut saya stand out di sini untuk milenial, yang di sini dibilang tend to be idealistic. Teman-teman di sini tahu ya artinya idealistik itu berarti berharap hidup itu idealnya begini, harusnya seperti ini, sesuai yang by textbook lah ya. Harapannya seperti apa? Tapi kalau generasi Z itu lebih pragmatik atau yang disebut dengan realistis. Jadi dia akan melihat faktanya begini, dia sudah terima. Tadi yang berita kan ngomong ya, mereka terima dan kaget itu membuat mereka juga ya itulah bisa dibilang soft atau apa. Tapi itu menurut saya plus minus ya. Itu perbedaan milenial sama Gen Z. Terus di sini juga kita bisa lihat kalau milenial itu prefernya Facebook, Instagram. Tapi saya yakin Gen Z di sini mungkin udah nggak main Facebook. Nah mungkin masih ada yang punya Facebook tapi lebih main TikTok. Instagram itu irisannya sama-sama main di sini. Terus ini saya rada skip aja karena waktunya mepet. Berikutnya ini generation differences secara komunikasi, cara bekerja, motivasi, dan values or expectation. Yang saya mau highlight di sini itu untuk Gen Z itu mirip-mirip ya untuk style komunikasinya atau feedbacknya. Mereka butuh feedback immediate. Jadi misalnya melakukan sesuatu yang baik, mereka berharap semacam kayak apresiasi atau yang tadi yang disebut dengan instant gratification.
Jadi harus ada seniornya atau manajemennya yang langsung atau koleganya yang menghargai, wah thank you, good job, atau ini lebih baik buat kamu Itu afirmasi. afirmasi, tapi lebih instan. Kalau milenial juga butuh itu, cuman nggak seinstan yang diharapkan oleh Gen Z itu. Kalau Gen Z kalau nggak mendapatkan afirmasi itu, dia akan sedikit down, Yes. sedikit down. Oke, terus cara bekerjanya. Nah, kalau milenial itu di sini kan dia lebih kolaboratif, jadi dia lebih cari temen untuk kerja kelompok. Jadi semakin banyak temennya, semakin dia semakin semangat untuk bekerja. Tapi kalau Gen Z itu stylenya sudah self-directed ya atau independen. Jadi mereka dibiarin sendiri aja bisa bekerja sendiri karena mereka begitu high tech ya. Mereka ngandelin teknologi, mereka bisa find out sendiri ya caranya bekerja bagaimana. Jadi nggak usah terlalu banyak dikasih instruksi, mereka bisa. Jadi mereka sangat kreatif nih. Habis itu motivation and priorities. Nah di sini kalau Gen Z itu yang harapannya yang mereka dapatkan itu di tempat bekerja atau sebagai seorang profesional itu mereka memiliki sosok supportive leaders. Jadi kalau misalnya leadernya tidak bisa kasih motivasi, Gen Z ini akan kehilangan motivasi sangat cepat. Mereka ya terus tujuan saya bekerja di sini apa? Ya kan? Saya kerja di rumah aja saya bisa mencapai hasil yang diinginkan oleh perusahaan atau tempat kerja saya kok. Apa yang saya harus kantor? Nah, tapi kalau ada supporting leadernya itu mereka merasa saya tak masuk, saya bisa belajar dari leader ini, atau leader ini bisa mengafirmasi saya bisa diapresiasi. Jadi itu penting sekali untuk Gen Z itu untuk dihargai, memiliki sosok leader yang bisa senantiasa mengafirmasi mereka, memotivasi mereka. Itu yang mereka cari di sini. Oh, hilang lagi nih. Hilang. Terus yang terakhir itu secara work values ya. Kalau Gen Z itu tadi kan sempat kita mention mereka lebih appreciate work-life balance. Jadi mereka 9 to 5 ya. Kalau sudah 5 o'clock ya mereka nggak condong untuk lembur. Kalau bisa ya pulang karena mereka ada something else to work on. Kalau misalnya generasi-generasi yang sebelumnya, bahkan kalau tradisionalis nginep aja di Jabani ya. Setuju, ya. ada yang seperti itu, betul. Nginep di kantor sampai besok paginya. Itu segitu dedikasinya. Tapi kalau Gen Z nggak seperti itu, tapi bukan berarti mereka nggak loyal. Cuman kadang itu kita persepsinya, wah Gen Z ini kok males banget ya. Tadi kan ibu kita kan sering ngomong males ya. Stereotipnya mereka. Ya stereotip. Padahal bukan males, cuman mereka lebih ngerti aja cara bekerja yang efektif dan efisien. Menurut mereka kalau jam 9 sampai jam 5, gue udah efektif, gue udah efisien ya. Gue ngapain stay di kantor lagi gitu kan ya. Let me do something else. Karena banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan oleh Gen Z ini ya. Untuk second job lah, mereka mainan lah, ya siapapun lah kegiatannya generasi anak muda zaman sekarang. Next. Oke, jadi bagaimana caranya kita engage sama Gen Z ini? Oke, di sini dianjurkan untuk kita memberikan beberapa pelatihan ya, sering ada ya pelatihan-pelatihan sama learning initiative. Jadi selain afirmasi dari leadernya harus sering-sering juga kasih training, dikasih bahan gitu. Tapi karena mereka sangat highly intelektual ya Gen Z ini ya, kalian ini teman-teman ini, jadi cukup dikasih begini loh, kamu harus melakukan ini, itu mereka sudah langsung cepet tanggap dan mereka langsung thank you, oh ya benar Pak, oh ya benar Bu, langsung mereka jalan. Itu mereka appreciate. Daripada kalau misalnya mereka dibiarin, nggak dikasih pelatihan, nggak dikasih yang materi, ya kan mereka kayak kok gue didiemin aja sih. Ya nanti akan terjadi adanya fenomena quiet resign. Nanti saya akan ngomong mengenai hal itu. Nah terus supportive team system to enable better bonding. Meskipun mereka suka bekerja sendiri-sendiri, tapi mereka tuh menghargai kalau misalnya ada sinerginya lah antara tim itu. Kerjanya seperti itu. Make diversity and inclusion a critical business driver. Nah jadi mereka juga ingin untuk dilibatkan. Mereka jangan dianggap sebagai junior, nggak ngerti apa-apa, ya kan meskipun juga perusahaannya itu banyak Gen X atau baby boomers, tapi mereka harus merasa dilibatkan. Karena kalau tidak ya mereka akan resign, quiet resign. Fokus on Gen Z means a better experience for all. Nah tadi udah disebutin ya kenapa ini begitu penting. Karena Gen Z itu kalian teman-teman di sini itu adalah masa depan negara ini saat ini. Kita milenial akan suatu hari nanti akan pensiun. Kita akan pensiun duluan dong pasti. Nah, nanti kalian akan melanjutkan perjuangan kami berkarir, berkarya di negara ini. Jadi sangat penting Gen Z itu harus bisa kita inkorporasikan, diintegrasikan ke lingkungan pekerjaan kita. Karena mereka tuh lebih teknologi savvy ya. Jadi ada beberapa, misalnya kita ada masalah nih di suatu lingkungan pekerjaan.
milenial itu mungkin nggak nyocok ya untuk teknologinya, mungkin tahunya hanya sebatas Facebook gitu. Tapi ternyata ada solusi di TikTok atau platform lain yang baru, platform teknologi yang baru, dan only Gen Z yang tahu itu. Dan ini saya sering mengalami sendiri di Arkes ya, teman-teman Arkes bisa juga confirm kan. Saya terkadang itu sering terkejut gitu, loh kalian kok udah pakai solusi ini? Loh iya Pak, ini kan sudah ada dari dulu. Oh gitu ya, saya sendiri nggak tahu ternyata ada solusi seperti itu. Jadi mengintegrasikan Gen Z dalam lingkungan pekerjaan kita itu sangat-sangat menguntungkan dan disarankan. Oke, Bu Ita mungkin sampai bisa. Oke, yang disampaikan oleh Pak Simon tadi itu memang betul sekali ya, karena memang Gen Z ini orangnya sangat kreatif ya, pinter-pinter rata-rata orang-orang Gen Z ini ya. Nah makanya itu sebenarnya perusahaan itu ada Gen Z itu juga beruntung gitu ya, ada keberuntungannya gitu sebenarnya. Bukan berarti melihat stereotipnya aja, tapi kita melihat kelebihannya juga. Ya. Nah kesimpulan dari yang tadi kita sampaikan adalah di sini dikatakan it is important to understand generational difference. Betul ya, exactly. Jadi nggak cuman karyawannya, nggak cuman pekerjanya, dari sisi pengusahanya, dari sisi profesionalisme, dari sisi HR-nya, ya semuanya tuh perlu ini loh, perlu memahami ini loh, perbedaan generasi. Kenapa? Karena generasi yang berbeda itu pasti kebutuhannya beda, betul ya? Pasti loh, ya. Selain itu, dia juga memiliki experience yang berbeda, ya. Jadi yang mau saya tekankan di sini ya, teman-teman ya, sebenarnya kita ini nggak perlu terpaku pada stigma. Oh aku ini Gen Z, ya. Oh aku ini Gen Y, milenial atau baby boomers apa tidak gitu ya. Saya tahu setiap generasi ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. Tapi yang paling penting adalah setiap kita terlepas dari masalah gen ini ya, kita tuh harus jadi pribadi yang otentik. Ya, harus jadi pribadi yang otentik. Mau milenial mau apa ya harus otentik. Ya, kita harus memiliki apa? Etos kerja yang baik. Kita harus punya apa? Mindset yang baik. Harus punya apa? Kedisiplinan yang baik. Ya, jadi terlepas dari semua itu, yang paling utama adalah sudah jangan pikirkan itu. Yang penting kita ini sebagai seorang profesional, kita harus bisa seperti itu. Etos kerja baik, ya. Terus kita juga bisa melihat apa sih yang jadi kelemahan kita, apa yang jadi kelebihan kita. Pada waktu kita tahu apa yang jadi kelemahan kita bisa melakukan improvement. Ya kan? Oh aku ini orangnya gak cekatan, lemot misalnya kayak gitu ya. Ya sudah, gimana caranya supaya saya gak lemot? Ya harus di-improve. Ya apa caranya ya kan? Berbagai cara dilakukan supaya gak lemot. Nah kelebihannya apa? Oh saya ini orangnya itu logika berpikirnya bagus. Nah dipoles. Gimana caranya dengan logika berpikir yang bagus ini kita poles ya, kita develop sampai jadi. Nah, kalau kita bisa melakukan semua itu ya, teman-teman ya, saya yakin ya, itu kita bisa jadi orang yang sukses. Ya, saya yakin itu. Terus yang berikutnya, berhenti untuk menyalahkan keadaan, berhenti untuk menyalahkan situasi atau lingkungan. Aku tuh kayak ini ya, gara-gara bosku nggak tahu perhatiin aku. Aku tuh kayak gini karena atasanku kok bonceng no, temanku gak bisa diajak kerja sama. Ya, terlepas dari semua itu, ya mau benceng no, mau apa, kita harus on the track. Kita harus tetap be profesional. Kita harus disiplin. Bukan berarti kalau benceng no terus yang harusnya jalannya di sini kita mulai ngeceng. Percuma wes, aku tak kerja malas saya. Wes percuma wes kerja sama. Ya sudah, kalau memang ya tidak, kalau memang tidak mau karena tidak merasa tidak senang dengan situasi tempat kerjanya, ya lebih baik quit dari saya. Jangan kita berkomitmen, ya kamu mau di sini kerja mau, untuk jalan mau, berarti kan harus komitmen. Ya lakukan sesuai tanggung jawabnya, apapun yang terjadi, ya itu yang selama ini saya selalu ajarkan ke siapapun, termasuk ke rekan kerja, atasan saya pun juga saya memberitahukan hal yang sama, ke bawah saya juga sama, dan saya melakukan hal yang sama. Ya, jadi dipengaruhi apapun, misalnya ada yang tidak menyenangkan karena mungkin tidak dihargai gajinya, atau aku cuma gini toh, aku sudah kerja keras, ya nggak apa-apa, kita tetap on track, kerja dengan baik. Ya, kalau nggak mau ya berarti keluar, jangan jadi racun di situ, jangan jadi ular kalau saya bilang situ, ya kan? Itu malah tidak baik. Seperti itu ya, itu kesimpulan dari saya, Pak Steven. So kita lanjut aja, Bu Ita. Ini mestinya kita ingin ngadain Q&A.
Tapi mungkin rasanya kita harus skip ini. Saya langsung Iya, masuk ke bedanya workshop apa? saya aja ya. Saya masuk ke workshop saya, yaitu being creative and innovative. Alright guys, let's go. Jadi apa yang dimaksud dengan being creative and innovative? Apakah creative and innovative itu sama? Yang di sini menurut kalian sama, katakan ya. Kalau nggak ada yang katakan, saya anggap setuju dengan saya. Dan itu yang mau saya jabarkan di sini, kreatif dan inovatif itu adalah dua hal yang berbeda. Kreatif itu di mana orang bisa dibilang dia kreatif itu baru berupa ide, imajinasi, apa yang dipikirkan. Oh, saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda, atau saya ingin mencoba menyelesaikan masalah ini, bagaimana caranya? Oke? Nah, kalau innovation itu lebih ke menjadikan atau actionnya, action daripada being creative itu. Di sana bedanya. Di sini bisa dilihat contohnya kan. Ya, creativity itu ada ideas, imagination, thoughts, tadi yang semua saya sebutin itu. Kalau innovation itu lebih ke prosesnya, doing, implementationnya, becomes new product, new. Nah, innovation itu nggak mesti harus new product guys. Oke, innovation itu bisa berarti juga improving existing product atau service. Jadi kita memikirkan sesuatu yang baru dan merealisasikan itu. Itu adalah innovation. Oke. Contoh ya, di dunia yang teknologi yang berkembang ini mungkin teman-teman Gen Z kan tahu sendiri ya. Zamannya saya sama Bu Ita di tahun 90-an itu nggak ada yang namanya pekerjaan YouTuber, influencer, Instagram. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang baru ada dari zamannya mungkin Instagram, TikTok, Oh yang saya ya. Facebook masih belum. Belum Facebook masih ya. belum. Mungkin ada tapi nggak banyak. Yes, jadi awal sosial media platform itu lahir sebelum Facebook kan ada Friendster nih, jalannya saya sama kita nih, generasi milenial nih. Ada sekali namanya itu tadi yang YouTuber ya kan, selebgram dan lain-lain itu. Tapi sekarang makin marah, karena memang ya ada demand-nya untuk itu. Orang-orang mantengin terus tuh konten-konten yang seperti itu ya kan. Nah, ini adalah menurut saya terobosan baru. Itu kreatif dan inovatif. Ini contohnya di sini. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Sedikit ngebut ini, mohon maaf. Waktunya Di luar dugaan. Jadi saya sedikit ngebut. Ada pertanyaan? Bedanya kreatif sama inovatif ya. Jadi inovatif itu merealisasikan, kalau kreatif itu hanya berpikir aja kita. Masih dalam tahap itu. Jadi mereka saling berkaitan. Gak bisa orang itu inovatif tanpa kreatif. Ya, jadi saling berkaitan itu kreatif sama inovatif. Nah ini kenapa kalau saya jabarin ini dulu, karena nanti workshop yang kita lakukan saya akan challenge teman-teman di sini untuk menjadi kreatif dan inovatif. Bagaimana sih prosesnya, apa sih yang dibutuhkan? Karena teman-teman ini pada dasarnya Gen Z ini kreatif. Kalian hanya butuh the right mindset sama arahan bagaimana caranya itu bisa mendorong kalian untuk menjadi kepribadian dan profesional yang lebih baik. Oke, saya lanjut ya. So, how to become creative? Anda harus pertama memiliki yang namanya creativity mindset. Apa itu mindset? Pola pikir. Oke? Jadi pola pikir kreatif itu apa sih? Dasar-dasarnya itu adalah ini. Ada 6 ini yang disebut di sini. Oke? Saya langsung ngomong aja. Believe in one's own creativity. Jadi kita harus percaya terhadap kreativitas kita. Kalau kita nggak percaya bahwa kita dengan menjadi kreatif itu membawa makna lebih, eksistensi kita di dalam hidup kita, dalam pekerjaan itu kita nggak bisa kreatif. Jadi kita harus percaya bahwa itu kita bisa menjadi kreatif. Oke? Berikutnya, stay curious. Jadi kalian harus ada rasa ingin tahu. Setiap saat itu harus ada rasa ingin tahu. Ya misalnya Anda melihat sesuatu nih, misalnya saya melihat ini, ya kan, ini bisa jadi kursi, bisa jadi meja, bisa jadi apapun. Jadi rasa ingin tahu apa sih sebenarnya? Ini kayak anak kecil gitu. Anak kecil itu kan rasa ingin tahunya kan sangat besar. Terus ini mati lagi. Nah, ngomong-ngomong anak kecil ya, tadi salah satu juga kriteria yang bisa membuat kita memiliki creativity mindset itu adalah pola pikir kita yang seperti anak kecil. Yang Gen Z pasti belum punya anak.
Kalau milenial pasti ada yang sudah punya anak nih. Ya kan? Pernah nggak di posisi orang tua? Terkadang kita melihat anak kita meskipun balita atau masih usia imut-imut gitu, tapi mereka terkadang dalam memecahkan suatu masalah itu mereka sangat solutif atau kreatif. Kita terkadang sebagai orang tua itu bingung dong. Saya saja sebagai papa atau ayah nggak tahu kok bisa kepikir ya anak ini kok bisa menemukan solusi seperti ini. Jadi itu penting sekali. Jadi terkadang kita dibutuhkan untuk sebagai kayak anak kecil rasa ingin tahu harus besar dan jadi pakai screen yang ini kecil. Jadi imagine like child like wonder ya. Jadi bayangkan kalau anda ini masih sebagai anak kecil ingin tahu. Anak kecil yang lihat ini kan pasti dinaikin, diinjek, didorong, pokoknya dioblak-ablik gitu. Itu adalah proses kreatif. Anda proses menjadi sosok yang memiliki creativity mindset. Nah ini ada juga yang quiet your inner critic. Our biggest critic is ourselves. Jadi jangan pernah Anda membilang ke dirinya Anda sendiri bahwa oh ide yang saya pikirkan ini bodoh, ide yang saya pikirkan ini gila. Nanti saya dibilang orang gila loh, saya memiliki pikiran seperti ini. Jangan pernah memiliki pikiran seperti itu. Ini dikaitkan dengan Anda harus percaya kepada diri Anda sendiri bahwa Anda lagi dalam proses menjadi kreatif atau solusi yang kreatif. Jadi jangan pernah Anda diri Anda sendiri yang membatasi diri Anda untuk tidak kreatif. Harus itu diterobos, harus berani. Yaitu tadi jangan takut gagal, jangan takut dibilang gila, jangan takut dibilang oh kamu pasti gagal atau itu pikiran yang bodoh dan lain-lain. Jangan itu keluarkan dari pikiran Anda. Oke, itu roadblock. Terus ada lagi ini tolerance ambiguity. Ambiguity itu artinya apa sih? Misal nih saya kasih contoh ya. Kita ngomong kayak tempat sampah. Karena kita melihat ada tempat sampah di tempat kita. Mungkin kalau kita pikir oh ini tempat sampah, artinya apa? Hanya untuk tempat untuk buang sampah. Tapi kalau di sini kita ngomong Anda dituntut untuk berpikir secara ambigu. Tempat ini berupa kota atau bundaran atau apapun itu wadahnya. Sebenarnya nggak mesti harus jadi tempat sampah kan? Bisa jadi pot tanaman. Kita bisa menanam di sana. Kita kasih tanah, kita kasih bibit, kita tanam, tanamannya kan tumbuh kan, tinggal disirami kan. Itu salah satu contoh di mana kita jangan dibakukan kayak ini saya bilang. Ini meja atau kursi? Jangan Anda bilang ini harus jadi kursi. Nggak bisa ini jadi meja. Wah, kalau begitu Anda menutup ruang sendiri. Proses creativity mindset-nya ini tidak jalan. Jadi think of all possibilities. Oke? Dan ini yang terakhir persis impossible. Persis impossible ini suara dari luar ya, eksternal ya. Jangan pernah Anda mau mendengarkan suara dari luar itu bisa dari lingkungan orang tua, keluarga, kerabat yang bilang bahwa kamu itu idenya apa sih? Kamu mikirin apa sih? Aku nggak percaya sama idemu. Don't believe that. Kalian harus persistence. Jangan begitu Anda dibilangin, oh iya ya, jadi ide saya ini bodoh ya. Udah saya stop aja. Saya kasih contoh ya. Ini terjadi di kehidupan saya sendiri. Ini saya langsung kasih contoh real. Saya memulai usaha Argres ini. Keluarga saya tidak ada yang support satupun. Termasuk orang tua saya bilang, kenapa? Apa yang kamu mau lakukan dengan membuka usaha ini? Gak ada yang mau beli rumput sintetis. Rumput itu tumbuh kok dengan begitu mudahnya. Yang kamu mau jual itu adalah barang palsu. Siapa yang mau barang palsu? Oke? Jadi seringkali orang-orang di sekitar saya ini bilang jangan kamu gila, idemu itu tidak tepat, tidak benar, kamu tidak akan pernah bisa sukses, kamu tidak. Jadi kita harus persistence dan kita harus berpegang teguh kepada diri kita sendiri. I know what I'm doing. Saya tahu yang saya ingin adakan ini, bisnis Argres ini menurut saya bisnis kreatif. Karena kita menyediakan solusi kan, solusi bagi siapa? Waktu itu saya untuk mereka sendiri jalan biaya mereka kayak seni mereka ngurusin ya rumput sintetis. Jadi menurut saya pasti banyak dong orang-orang di luar sana yang berpikir kayak saya ini ya nggak mau ribet, nggak mau maintenance, dan saya mau terima beres bersih asli. Saya dapat solusinya. Jadi itu adalah contoh-contoh di sini bagaimana kita memiliki creativity mindset. By the way, background saya bukan
dari industri kreatif atau pendidikan kreatif ya. Lulusan saya S1-nya itu IT ya, Information Technology. S2 saya di marketing, MBA, bisnis tapi marketing. Jadi bukan saya itu lulusan arts and craft atau interior designer, DKV dan lain itu. Justru saya bukan dari background itu, tapi saya akhirnya bisa memfoster creativity mindset ini. Jadi teman-teman di sini, saya rasa di dalam diri kita tuh ada sisi kreatif kita itu yang harus dibangkitkan. Caranya apa ya? Dengan memiliki itu, creative mindset itu. Gini ya. Pasti lo udah tanya. Oh, ya silakan. Saya yang mau tanya. Oh, iya. Ya, berarti Pak, kreatif dan inovatif itu apakah sebuah talenta, gifted dari Tuhan, atau itu bisa dipelajari? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Ada mau bantu jawab? Ada mau bantu jawab? Mungkin? Gak ada? Saya sudah mau mikir macam-macam tapi ya gak iso, kreatif ini ya saya dari itu kamu dapatnya kayak gini atau gimana ya? Nah itu tadi kan saya sudah sedikit ngasih tips ya, bahwa itu saya sendiri kan nggak lahir, menurut saya nggak punya talenta menjadi kreatif. Mau sekolah saya komputer programming, ilmu pasti kan, programming itu kan ilmu pasti, sama marketing lah ya. Tapi itu menurut saya ya ada kreatifnya dikit-dikit sih marketing itu. Kita kan harus mikirkan caranya memasarkan suatu barang atau jasa. Jadi saya sendiri merasa saya nggak punya talenta untuk kreatif. Tapi karena saya ingin menjadi seorang entrepreneur, ingin memiliki usaha bisnis saya sendiri, dan saya percaya bahwa ada potensi di bisnis positif di sini, saya menuntut diri saya untuk kreatif. Jadi saya melalui proses semua ini, creative mindset itu saya tanamkan. Jadi setiap hari saya sempat melalui proses ya, dimana berbulan-bulan barang apa yang saya jumpai di rumah saya, di mall, di jalan raya, di kantor, saya berpikir ini bisa jadi apa ya? Ini bisa jadi apa ya? Ini tak apakan ya? Oh ini ternyata bisa jadi begini ya? Ini bisa jadi begini. Ya kadang ada orang yang nyeleneh gitu loh, Anda ini orang gila. Contoh, pasti pernah lihat kan mobil kita Argres yang kelilingan di jalan itu ditempelin rumput? Ya kan? Itu kayak gila. Saya sering kali bilang, oh ini loh, Tiffan ini loh, ownernya Argres yang mobilnya ditumputi, ditempelin rumput itu, ini gila. Hanya dia yang mau melakukan ini. I don't mind. Saya tidak apa ya? Saya nggak masalah dibilang gila, karena menurut saya brandingnya dapat, marketingnya dapat, orang mengenal kita, dan kita juga show off bahwa produk kita bagus, bisa dipasang di outdoor. Jadi all mission check. Buat apa? Dan menurut saya itu kreatif, menurut saya itu inovatif. Apakah itu mengganggu orang di jalan? Enggak. Kita nggak merugikan siapa-siapa kan? Ya kecuali ada yang, ini mengganggu banget sih, ini motor yang mobilnya hijau-hijau ini mengganggu mata saya. Tapi selama ini nggak ada yang komplain sih, ya so fine aja. Di sub juga nggak ada masalah mungkin. Jadi jawabannya itu, Bu Ita. Menurut saya itu bisa digembleng ya, bisa dibentuk. Oleh karena itu workshop ini saya adakan untuk itu. Karena menurut saya this is how you can be creative and innovative. And ini bisa Anda terapkan sebagai pengusaha atau profesional. Jadi Anda bisa memiliki bisnis Anda sendiri, Anda bisa juga kreatif di kantor Anda. Tapi memang rata-rata anak-anak genset itu memang lebih suka jadi entrepreneur. Oh iya, memang rata-rata seperti itu. Dimulai dari Gen Y sebenarnya. Iya, tapi masih nggak banyak. Yeah. Yang lebih menggila itu di Gen Z-nya. Yes, that's right. Oke, saya lanjut ya. Itu creativity. Jadi how to become creative? Kalian harus pertama kali memiliki creativity mindset. Berikutnya kita masuk ke innovation. Nah, innovation ini ada berbagai macam. Anda bisa dibilang telah berhasil inovatif, telah menjadi inovatif dari yang proses creativity mindset itu. Di sini ada 3 segmen ya, by configuration, by offering, sama by experience. Nah, kalau by configuration itu yang dimaksud adalah Anda bisa menjadi inovatif apabila Anda melihat sisi kelebihan Anda itu apa sih? Bisa kelebihan Anda, bisa kelebihan tim Anda, bisa kelebihan perusahaan Anda. Nah, kelebihan kita itu apa? Profit model. Jadi, misalnya saya nih hobi makan ya, katakanlah ya. Oh, saya hobi makan. Jadi saya tahu makan yang enak gimana. Ya, itu kekuatan saya. Ya, saya akan menjadi kalau saya punya profit model di sini how to make money, saya bisa jago makan, saya bisa ngasih review yang bagus, ya saya jadi food blogger. Ya kan, saya mengunggah video saya sendiri, saya ngomong gini-gini. Saya nanti akhirnya kalau subscriber saya banyak kan, saya bisa dikasih uang.
Saya kan juga bisa diundang sama restoran atau tolong ya promosiin restoran saya, makanan saya, itu contoh. Terus mungkin saya kasih contoh yang berbeda deh. Saya kasih contoh Google aja. Oke, Google di sini semua teman-teman pada tahu kan company Google ya. Google is a very big company ya, namanya Alphabet company-nya itu. Nah, profit modelnya dia, how you make money. Google itu pada awalnya yang dimulai sebagai search engine. Hanya orang untuk typing search gitu. What is blah atau what is blah. Itu nanti jawabannya akan keluar. Gitu aja. Dan dia bisa make money dengan cara dia tahu, karena semakin banyak pengguna di platformnya dia, search engine-nya dia bisa menarik jasa iklan. Nah, di sana dia make money. Dia tahu bahwa dia menjadi search engine yang paling reliable. Padahal dia bukan main pertama kali ya. Sebelum ada Google itu ada yang namanya Yahoo, Alta Vista, zamannya kita ya, zamannya Gen Millennial tahun 90-an itu, ya itu yang kita pakai, Yahoo, Alta Vista. Tapi ternyata akhirnya Google yang menang, karena Google yang paling komit sama environment-nya dia, sama platformnya. Network harus to create value. Jadi gunakan network itu. Kalau dalam contoh Google tadi, dia kan dimulai dari search engine. Terus teman-teman tahu nggak, seiring berjalannya waktu, akhirnya Google itu membeli YouTube. YouTube itu sebenarnya bukan miliknya Google loh di awal. YouTube itu berdiri sendiri. Itu media, oke, multimedia, video-video begituan. Tapi Google itu bisa memikirkan bahwa saya tak kolaborasi dulu sama YouTube. Pertama dia kolaborasi dulu sama YouTube. Ternyata nyambung ya. Kalau orang searching itu video misalnya how to make sandwich. Nah nanti muncul itu YouTube, itu linknya itu muncul caranya membuat sandwich itu step by stepnya apa video itu. Oleh karena itu dia akhirnya itu berkolaborasi dan akhirnya dia memutuskan untuk mengakuisisi YouTube ini masuk dalam Google itu portfolio. Structure alignment of your talent and assets. Jadi sekali lagi, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan daripada diri kita atau perusahaan kita atau tim kita itu apa, Google itu tahu, dia punya platformnya, dia punya timnya, super timnya, dia punya environmentnya. Akhirnya apa? Dia dari structure ini dia bisa membuat yang namanya Google Mail. Sebelumnya nggak punya email service, tapi habis itu dia membuat Gmail itu. Itu adalah innovation menurut saya. Proses. Nah, dari proses semua itu dikembangkan lagi sama dia. Dia inovatif lagi, dia bikin yang namanya, contohnya Google Maps. Jadi bisa dilihat ya, dari search engine ke video, terus main itu ke email, habis itu ke Google Maps. Semua ini berdasarkan kekuatannya mereka. Saya sama Bu Inta, sama teman-teman di sini, kekuatan kita berbeda-beda guys. Makanya ada yang namanya SWOT analysis kan, strength, opportunity, threat. Ya strength-nya kita itu apa? Itu harus diserang itu bisa menghasilkan inovasi. Inovasi Anda dengan inovasi saya dengan inovasi Bu Ita pasti berbeda. Karena strength-nya Anda berbeda dengan strength saya dan berbeda dengan strength-nya Bu Ita. Ada yang jago nyanyi, ya of course strength-nya Anda itu. Caranya ada inovasi apa? Ya mungkin Anda menyanyi di YouTube. Sering kan kita lihat kan, pertama cuma nyanyi rekam-rekam di YouTube, sampai dipanggil ke Indonesia Got Talent lah, Indonesian Idol lah, what have you. Langsung terkenal kan? Itu pasti innovative way of branding yourself and jadi ditemuin talentnya itu. Next, offering. Nah, offering ini lebih masuk ke produknya atau jasanya yang ditawarkan. Jadi fokus maksudnya kita mau fiturnya apa yang kita mau tampilkan. Saya kasih contoh Argres kalau kali ini ya. Jadi produk performance Argres itu memiliki fitur apa yang dimiliki oleh kompetitor-kompetitornya. Itu yang kita galakin. Contohnya di Argres ada yang namanya anti UV sama stand art. Teman-teman tahu nggak? Rumput sintetis sudah tahu kan? Kalau di Argres itu fiturnya stand art teknologi kita. Kalau rumputnya itu ditaruh di matahari, bisa berdiri pelan-pelan. Teman tim digital pernah juga merekod itu, membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit. Rumputnya itu ditaruh pelan-pelan memang berdiri. Dan itu membedakan rumputnya kita dengan rumput sintetis yang lainnya. That is called product performance. Nah, untuk bisa menciptakan itu ya kita R&D guys. Di pabrik itu R&D terus. Nah, that's part of innovation. We bringing something new, unique competitive edge yang kompetitor tidak punya. Berikutnya itu product system, complementary product and service. Teman-teman tahu kan kalau Argos itu kan rumput sintetis. Di tahun 2013 kita berdiri. Tapi selain rumput sintetis, seiring berjalannya waktu, kita melihat adanya permintaan pasar, demand muncul dekorasi dinding. Oleh karena itu sejak tahun 2017 kita mengkomplement offering kita dengan menambahkan vertical garden.
Jadi 4 tahun berjalannya bisnis ini, selain memiliki rumput sintetis, kita memiliki vertical garden. This is called innovation, guys. Jadi kita berpikir apa lagi sih yang kita bisa tawarkan. Ini saya ngomong dari perspektif pengusaha ya, business owner. Jadi teman-teman bisa mengerti dari kacamata saya. Dan yang terakhir itu kategori experience. Nah ini yang the only kategori yang dealing dengan customer experience, yang berhadapan dengan customer langsung. Contohnya service. Jadi support and enhancement that surround your offerings. Service yang di Arkes itu apa? Jadi kita memiliki produk-produknya kita superior. Apakah kita cukup berhenti di sana? Tidak. Saya terus berpikir bagaimana caranya kita bisa menawarkan service yang lebih baik daripada kompetitor kita. Saya tidak berpikir kan caranya, gimana caranya bisa menjual barang kita dengan menurunkan harga kita kan? No. Dengan cara menurunkan harga kita tidak menjadi kreatif dan inovatif. Yang kita lakukan itu hanyalah ya adu harga ya. Cuman siapa yang harganya bisa lebih baik aja. Ya itu menurut saya tidak kreatif dan inovatif. Jadi proses inovatif yang kita di sini menawarkan service yang tidak dimiliki sektor lain dan kita menjadi inovatif. Contohnya apa? Kita memiliki desainer sendiri, kita memiliki konsultan sendiri, kita memiliki installer sendiri. Itu yang dimaksud dengan inovatif. Jadi kita nggak cuma jualan rumput sintetis loh, kita ada jasa-jasanya ini juga. Itu adalah inovatif. Secara experience, customer experience-nya dapat mereka. Channel. Nah, channel ini juga inovatif kenapa? Karena kita harus mikir bagaimana cara kita mendistribusikan produk kita. Lewat mana? Lewat toko-toko, lewat agen, lewat profesional. Brand experience. Kita juga harus sering ikut yang namanya pameran atau exhibition. Di sana kita bisa launching apa? Launching new product kita, new service kita. Kalau kita udah mikir susah-susah teknologi baru kita bikin melalui R&D, bla 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 bla.